Oke, sebelum mulai video pembelajaran ini, jangan lupa siapin dulu ya alat tulisnya. Gimana? Sudah? Sudah? Oke, happy watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Jadi di video kali ini Ibu bakal lanjutin materi yang sudah kita pelajari sebelumnya, yaitu tentang fungsi eksponensial. Fungsi eksponensial ini pertama-tama yang kita pelajari yaitu tentang sifat-sifat eksponensial. Gimana? Sudah paham belum? Kalau sebelum paham bisa ditonton lagi video yang kemarin, terus dipelajari lagi soal-soalnya, karena itu sebagai dasar-dasar untuk masuk ke materi ini. Materi kali ini sudah masuk ke inti dari segala inti di bab ini, yaitu materi fungsi eksponensial. Sekarang, seperti biasa, siapkan catatannya. Nah, kalau misalnya perlu di-download dulu, silakan download dulu. Setelah itu, baru tonton baik-baik dan dipahami, oke? Dipahami, jangan hanya dilihat aja, cuma nyelesain kewajibannya buat nonton aja, oke? Dipahami juga. Oke, pertama Ibu bakal ngejelasin tentang fungsi eksponensial. Pengertian fungsi eksponensial sendiri, kalian bisa lihat di sini. Fungsi eksponensial merupakan suatu fungsi yang persamaannya bisa dinyatakan dalam bentuk Y sama dengan Fx, oke? Y sama dengan Fx dengan bentuk B dikali A pangkat X. Ya, A pangkat X, ayo. Dengan B tidak sama dengan 0 dan A lebih dari 0 dan A tidak sama dengan 1, dengan tetapan A disebut dengan bilangan pokok atau basis, oke? Ingat, ada basis pasti ada pangkatnya, ada basis pangkat, basis eksponen, oke? Jangan sampai lupa dengan istilah-istilah itu. Selanjutnya, Bu, ini apa sih bentuknya Y sama dengan Fx? Ini masih definisinya. Nanti kita bakal lihat kalau kalian sudah lebih ngerti bentuknya gimana, nanti kalian lebih gampang kok bisa buat memahaminya. Oke? Kita next. Di sini yang kedua adalah kita bakalan belajar dulu menggambar grafik fungsi eksponensial. Kenapa Bu kok belajar bikin grafik? Aduh gambar lagi, aduh grafik pusing deh Bu. Enggak, tenang aja. Jadi di sini kenapa kita menggambar grafik fungsi eksponensial? Kalau kalau menurut Ibu sendiri sih, dengan menggambar grafik ini diharapkan kalian tuh bisa lebih tahu gitu loh. Apa sih sebenarnya, seperti apa sih yang mana nanti bentuk-bentuk modelnya, yang mana sih yang bentuk dari model dari eksponen seperti ini kayak apa yang lainnya, grafik-grafiknya seperti apa. Jadi kita lihatnya di sini. Di sini dibagi dua, di mana grafik fungsi eksponen dengan basis A-nya A yang bilangan pokoknya lebih dari 1 dan grafik fungsi eksponen dengan basis 0 dengan basis antara 0 dan 1. Oke, antara berarti di antara 0 dan 1. Berarti kayak setengah, seperempat, seperti dan seper di dalamnya itu, yang per di dalamnya yang tidak mencapai 1 nanti akan kita lihat di sini bentuknya kayak apa sih. Oke, nggak usah lama-lama, berarti kita next aja. Pertama, kalian di sini akan Ibu ajarin tentang menggambar grafik fungsi eksponensial. Di sini ada gambar grafik fungsi eksponensial di sini dengan basis A lebih dari 1. Langkah pertama adalah buat daftar nilai-nilai X dan Y. Di sini dicontohin bentuk fungsinya adalah Y sama dengan Fx. Y sama dengan Fx sama dengan 2 pangkat X. Dengan X atau pangkatnya itu adalah anggota bilangan real. Nanti kayak apa sih anggota bilangan real? Terus lihat aja ya. Terus nih di sini. Yang kedua, kalau sudah bikin daftar nilainya, nanti kita bakal masuk ke gambar grafik. Di mana gambar grafik nanti kita bikin titik-titik. Di sini ada titik-titiknya, titik koordinat. Ayo diingat titik koordinat.
Titik koordinat di sini ada titik 1,2, 2,4, ada 3,8, di sini ada negatif 1,1/2, negatif 2, dan ini titik-titik koordinat ini nanti dihubungkan sehingga membentuk suatu kurva yang mulus. Kurva mulus, maksudnya kurvanya berjalan gitu. Oke. Bisa ya, gak usah pusing dulu, jadi ibu akan langsung kasih contohnya gimana sih cara kerjanya buat gambar grafik ini. Oke, sekarang kita pindah dulu ke papan tulis virtual kita. Oke, sekarang bisa kalian lihat, sekarang sudah ada di papan tulis. Di sini ada soal dimana tadi yang ada ibu contohin sebelumnya itu adalah gambarlah grafik fungsi f(x) sama dengan 2 pangkat x. Gambarlah grafik dari fungsi f(x) sama dengan 2x. Nah, kalau sudah ada ngomongin fungsi f(x) atau gx atau bentuk fungsi yang seperti ini, nanti nggak usah bingung, Bu, itu tuh apa lagi sih, Bu? Ya, pokoknya segala bentuk fungsi yang untuk f(x), gx, atau hx itu adalah bentuk permisalan fungsi yang sama aja dimisalkan dengan y. Oke, dimisalkan dengan y. Jadi di sini bisa kalian lihat, di sini ada y, ya, y sama dengan fx. Terus lihat fungsi fx-nya sama dengan 2 pangkat x. Nah, udah nggak usah pusing ya. Jadi kalau misalnya diketahui cuma ada fungsi x, fungsi fx di sini berarti ya udah y ini fungsinya. Y sama dengan fungsi fx yang sama dengan fungsinya adalah 2 pangkat x. Oke. Ingat, jangan panik duluan kalau ngerjain soal. Kalau sudah, sekarang di sini kita punya 2 langkah kan? Ada langkah 1 yaitu buat daftar nilai-nilai X dan Y. Yang kedua adalah gambar grafik. Nah, di langkah pertama ini kita buat dulu kotaknya. Bu, kayak apa buat kotaknya? Buat kotak ini disesuaikan ya. Disesuaikan kayak apa sih, Bu? Jadi gini, kita kan mau membuat sebuah kurva di mana dari daftar-daftar nilai X dan Y ini, jadi kita diharapkan bisa mendapatkan titik-titik koordinat. Ya, kita ini mau nyari titik-titik koordinat biar nanti kita gambar kurvanya nanti biar mulus gitu loh, biar rapi gitu. Jadi biar bisa ngebentuk seperti apa sih grafiknya yang akan terbentuk seperti apa bentuknya grafiknya, grafik dari fungsi fx sama dengan 2 pangkat x ini seperti apa. Nah, kita cek di sini. Pertama, kita tulis dulu permisalannya, kan ada x. Oke. Ada x ya, dan ada y. Y-nya di sini adalah sama dengan 2 pangkat x. Oke. 2 pangkat x. Oke, Bu, bingung nih, Bu. Udah mulai bingung-bingung. Udah mulai bingung-bingung, berarti Ibu mau bedain warna aja ya. Coba deh kalau misalnya ini Ibu ubah warnanya jadi yang biru itu adalah Y ya. Y sama dengan 2 pangkat X. Pangkatnya X. Kan X tadi warnanya merah. Oke. Kalau X berarti nanti kalau X yang warna merah, Y sama dengan kalau Y berarti yang warna biru. Oke. Ingat, di sini kita bikin dulu titik-titik awalnya. Nah, kita bahasanya kita tuliskan dulu angka yang kita taruh di bagian baris X ya, di bagian baris X. Di sini Ibu mulai dengan angka negatif 1 deh. Negatif 1, baru 0, baru 1, 2, baru sebanyak sampai dengan N.
Oke, N-nya apa di sini? N-nya di sini ya ini. N-nya adalah 2 pangkat X. 2 pangkat X. Berarti kalau 2 pangkat X, berarti di sini sebanyak 2 pangkat N. Ya, oke, bisa ya. Jadi sekarang udah nih, kita kira-kira udah ada kira-kira gambarannya bakal gimana nggak kira-kira? Udah deh Bu, lamaan langsung aja. Oke, kita langsung eksekusi soalnya. Jadi, di sini kan kita sudah ada nih, rumusnya adalah Y sama dengan 2 pangkat X. Terus X-nya kita sudah punya ada negatif 1, ada 0, ada 1, ada 2, dan seterusnya. Kayak gitu. Ini maksudnya dan titik-titik, maksudnya ada lagi di tengahnya itu misalnya 2, habis 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dan seterusnya boleh. Terus kalau yang di sini, Bu, emang harus di bawahnya dimulai dengan negatif 1. Enggak, mau kalian mulai dulu di negatif 2 juga silakan. Mau kalian mau buat di negatif 4 juga silakan. Yang penting nanti itu ini memudahkan kita untuk bisa membuat titik-titik koordinatnya. Karena kalau misalnya negatif 1 itu insya Allah nanti kita bakal nemuin titiknya yang kira-kira bisa kita perkirakan posisinya. Kan nggak mungkin kan nanti dapatnya 3,5 berarti 0, berapa gitu terus kalian pakai penggaris kan nggak mungkin. Kalau misalnya kayak 1/4 atau 1/2 kan masih bisa kita lihat ya. Berarti kalau 1/2 berarti setengahnya, oh posisinya di tengah-tengah. Kalau misalnya 1/4, oh ini agak mendekati di bawahnya dikit atau mendekati titiknya segini kayak gitu. Jadi kita lihat ya. Berarti kita pertama mau coba dulu untuk sorry, untuk X sama dengan negatif 1, maka kita punya rumus Y sama dengan 2 pangkat X ya. Maka Y sama dengan 2 pangkat X sama dengan 2, X-nya tadi berapa? X-nya tadi ini ada negatif 1. Berarti kita tulis di sini 2 pangkat negatif 1. Oke. Sama dengan 2 pangkat negatif 1 berapa? Ingat sifat-sifat eksponensialnya. Ya, 1/2. 1/2 bisa nggak kira-kira nanti? Bisa kan? 1/2 berarti kan 0,5. 0,5 itu berarti setengah. Kira-kira ada di tengah-tengah kali ya posisinya. Kita lihat aja ya nanti. Sekarang berarti untuk X dengan nilai X negatif 1, maka nilai Y-nya ada di posisi setengah. Ya, sekarang lanjut. Masih ada lagi nih. Masih ada lagi. Untuk X sama dengan 0, kayak apa kira-kira? Ya, kalau untuk X sama dengan 0, berarti Y sama dengan 2 pangkat X sama dengan 2 pangkat 0. Berapa 2 pangkat 0? Semua yang berpangkat 0 memiliki hasil 1. Oke. Ya. Selanjutnya, ada lagi untuk dulu juga. Oke, ulang deh. Untuk X sama dengan 1, maka Y sama dengan 2 pangkat X sama dengan berarti 2 pangkat 1 sama dengan
2 lagi ya. Berarti yang belum berapa lagi? Yang belum 2, yang terakhir nih ya. Berarti untuk X sama dengan 2, maka Y sama dengan 2 pangkat X sama dengan 2 pangkat 2. Berapa 2 pangkat 2? 2 pangkat 2 adalah 4. Oke, jadi di sini kita punya titik-titik ya, titik Y. Jadi gini caranya. Untuk X sama dengan negatif 1, oke. Untuk X sama dengan negatif 1 ini, di sini kita punya titik Y, hasilnya adalah 1/2. Kita tulis di sini. 1/2, oke. Berarti ini untuk X sama dengan 0 punya titik Y sama dengan 1 ya. Terus kalau X sama dengan 1, hasilnya adalah 2. Terus kalau X-nya sama dengan 2, hasilnya adalah 4. Dan seterusnya hingga terbentuk dengan fungsi 2 pangkat N. Sekarang kalau sudah dapat titik-titiknya ini, kalau sudah buat daftar-daftar nilainya, kan ini koordinatnya, berarti X-nya X negatif 1, 1/2, 0,1, 1,2, 2,4. Bu, udah mulai pusing. Oke, langsung aja kita gambar di sini. Kayak apa sih maksudnya? Jadi di sini ada kan di situ tulisannya negatif. Oke. Di sini ada negatif 1 sama dengan negatif 1, titik Y-nya ada di setengah. Sekarang kita lihat negatif 1 di X ada ini. Oke. Terus ini ya, ini lihat di kursornya. Terus setengah itu posisinya di Y itu setengah, berarti kita punya kira-kira, gedein deh. Jadi kita punya kira-kira Y-nya tuh ada di sini. Berarti titik ini adalah titiknya. Titik pertama ya. Yang tadi titik ini nih. Yang negatif 1, setengah. Berarti titik koordinatnya ada di sini. Oke. Titik koordinatnya ada di situ. Ya, kira-kira. Terus sekarang yang ini 0,1 titiknya ada di mana? Berarti X-nya 0, Y-nya 1. X-nya 0, Y-nya yang tegak, yang vertikal ya, yang vertikal itu Y-nya 1. Berarti kira-kira di sini nih. Di sini kira-kira titiknya yang kedua. Terus dibikin lagi. X-nya 1, Y-nya 2. Berarti yang horizontalnya 1, Y-nya 2. Ketemunya di mana? Kita kasih titik-titik. Ya tadi. Kita kasih titik, ketemu di mana? Ini juga dari sini titik-titik. Oh, ketemunya di sini. Oke, kita ketemu nih titik gedenya di sini. Udah mulai ya kelihatan ya kira-kira gimana sih bentuk grafiknya. Oke, bisa kelihatan ya. Terus, mana lagi? Ada yang terakhir. 2,4 berarti X-nya 2, X-nya 2, X-nya 2, Y-nya 4. Berarti kita bisa coba ini sampai mana sih nih? Ini diterusin. Dan ketemu di sini titik gedenya. Wow, kayaknya udah mulai kelihatan nih.
Kelihatan nih titik terangnya. Kelihatan bentuknya. Sekarang kalau sudah ketemu titik-titiknya, udah digambar titik-titik, sekarang kita tarik garis. Tarik garisnya apa? Buat menghubungkan tadi yang membuat kurva mulus. Jadi mohon maaf jika ibu kurang bagus nih. Jadi kita tarik seperti ini. Ya, kurva ya. Iya kan? Oke. Ulang. Jadi kurvanya agak gede aja ya. Atau mau beda warna aja nih. Jadi ini kita tarik. Kita tarik sini. Oke. Di sini kasih ujungnya dipanahin, di ujungnya sini juga dipanahin. Ini menunjukkan kalau dia masih jalan terus sampai ke sebanyak N itu tadi, sebanyak titik N tadi. Oke, bisa ya. Jadi di sini kalian bakal melihat ada kurva. Maka terbentuklah seperti ini bentuk kurva dengan grafik f(x) sama dengan 2 pangkat x. Oke, maka bentuk grafiknya seperti ini. Sudah selesai. Gimana bisa ya? Kalau susah atau ibunya jelasinnya kurang jelas, bisa diulangin aja lagi, dipahamin lagi pelan-pelan. Kita sama-sama belajar, oke? Terus sambil dipelajari lagi, ibu mau ngingetin ntar lagi ini bakal juga ngebahas tentang tadi kan sudah yang absis ini buat yang grafik eksponen dengan absisnya lebih dari 1 ya. Absisnya lebih dari 1, bukan sama dengan 1. Absisnya lebih dari 1 bentuknya seperti ini. Dia membentuk kurva dengan kurva mulus yang mana lebih menonjol ke arah kanan. Lebih ke kanan kiri. Kalau eksponen ini nanti kita bakal lihat perbedaannya. Ini bakal kita lihat kanan kiri. Itu clue-nya ya, clue untuk materi ini. Nanti kita lihat apa sih bedanya sama yang absis lebih dari 1 sama yang absis antara 0 sampai dengan 0 antara 0 dan 1, oke? Absis antara 0 dan 1. Oke. Maaf, bukan absis tapi basis. Oke, basis. Jadi ini adalah bentuk eksponen dengan basis A lebih dari 1, dan nanti kita bakal lanjut lagi dengan fungsi eksponen dengan basis 0 sampai 1. Antara 0 dan 1, oke? Ditunggu. Oke, disyukuri, jazakumullah khairan, jangan pusing-pusing, bisa di playback videonya. Assalamualaikum. Hayo, siapa yang sudah menutup YouTube-nya? Ayo, belum ya? Belum selesai. Jadi, balik lagi ke PowerPoint-nya. Yang tadi sebelumnya ada ibu bilang di PowerPoint ini, yang kalian lihat sekarang ini, kan tentang grafik fungsi eksponen dengan basis A lebih dari 1. Yang sebelumnya tadi itu penjelasannya. Gimana sih step-stepnya, jalannya gimana sih buat gambar grafiknya yang kayak di PowerPoint sekarang ini. Yang di PowerPoint sekarang ini udah lebih jelas gitu loh, mana angkanya sudah banyak nih, lihat kan, dari mulai dengan nilai negatif tak hingga sampai positif tak hingga juga. Oke, dilihat nih. Oke, di sini ada X, Y, ada nilai-nilainya berapa, terus ada langkahnya, dan ini kira-kira grafiknya atau kurvanya nih dengan titik-titiknya di sini. Oke, jadi itu lebih jelasnya seperti ini gambar grafik jadinya, yang tadi itu penjelasannya. Oke,
Bisa ya. Jadi masih lanjut lagi. Sekarang lanjut lagi ke grafik fungsi eksponen dengan basis 0 dengan basis 0 antara 0 dan 1 ya. Enggak 0 sampai dengan 1 tapi antara 0 dan 1 ya. Jadi dia enggak nyampe 1, dia nggak nyampe 0, dia nggak sama dengan 0, dia nggak sama dengan 1, tapi dia berada di antara 0 dan 1. Oke, nilai basis yang berada antara 0 dan 1. Tidak 0, tidak sama dengan 0, tidak sama dengan 1. Oke, itu nggak ada tanda sama dengannya. Jadi, sekarang kayak apa sih, Bu? Di sini biasanya ciri-cirinya bentuknya adalah dia pasti kalau 0 dan bentuknya kalau dia basisnya antara 0 dan 1 atau seperti 1/2, 1/4 ini misal ya, itu banyak banget di antara 0 dan 1 tuh banyak banget, gak cuma 1/4, 1/2, 1/6, enggak, banyak banget. 3/5 juga, ya enggak sih? Pokoknya diantaranya itu yang hasilnya pembagiannya itu 0, sekian 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 sekian, yang 0,999 itu juga enggak sampai 1, belum sampai 1. Oke. Jadi, biasanya bentuknya itu dia berbentuk pecahan. Dan pasti dia memiliki pangkat ya, namanya juga fungsi eksponen, jadi bentuknya dia pasti pecahan ya, biasa pecahan. Tapi kalau misalnya nanti ada misalnya 6/5, Bu, wah itu masuk yang mana coba? Ayo, kalau 6/5 kan berarti kan 1 lebih, berarti masuk yang sebelumnya ya kan, A lebih dari 1. Oke, kalau 6/5 kan kalau dibagi 1, sekian sekian, nah berarti masuk yang A lebih dari 1, nilai basis A lebih dari 1. Nah kalau ini nilai basisnya, ibu ulangin, basisnya berada posisi antara 0 dan 1. Contohnya ini, ada kalau tadi kita nyobanya 2, yang ini itu adalah 1/2. 1/2 itu atau sama aja 0,5 atau setengah ya. Jadi, gimana caranya? Bisa kalian lihat di sini. Nah, kelihatan kan dengan kurvanya, ya enggak sih? Kurvanya, kan Ibu tadi sudah ngasih clue. Lihat kurvanya, kalau yang kurva sebelumnya basis A lebih dari 1, apa kurvanya kanan kiri? Kanan kiri. Nah, kelihatan nih, kelihatan di sini. Terus caranya gimana? Caranya sama aja biar lebih paham lagi, Ibu bakal contohin lagi. Jadi sekarang kita pindah ke papan tulisnya. Oke, kita sekarang sudah pindah ke papan tulisnya. Di sini seperti kalian lihat, sekarang soalnya sudah dengan basis yang besarnya 0, antara 0 dan 1 ya. Antara 0 dan 1, besarnya antara 0 dan 1. Di sini basisnya adalah setengah atau 1/2 dengan pangkat X ya, eksponen pangkat. Oke. Jadi di sini karena bilang, Bu saya bingung Y-nya yang mana. Oke, Y adalah sama dengan fungsi fx. Fungsi fx itu memiliki nilai yang hasil sama dengan sebagai Y. Ya, sama dengan Y. Dan maka dari fungsi itu kalau jika dimasukkan dengan nilai X yang diketahui, maka diperoleh nilai Y-nya. Seperti itu. Jadi fungsi. Ya, ingat fungsi. Jadi kayak ada rumusnya, bahasa kalian tuh biasanya ada rumusnya, nanti disubstitusikan atau dimasukkan dengan nilai yang sudah diketahui. Udah, nggak usah banyak bahas lagi, kita langsung aja ya. Di sini seperti tadi kita tulis dulu di sini yang warna bersamanya. Di sini warna merah adalah X. Yang warna biru adalah Y sama dengan
1/2 pangkat X. Oke, ya. Jadi, kita mulai dari mana? Kalau saran ibu, itu samain aja sama yang sebelumnya. Kenapa disamain? Karena kita biar tahu nih, apa sih sifat fungsi eksponensial ini. Nanti ada lagi, kalau kemarin kita sudah sifat eksponensial, ini nanti kita bakal lihat sifat-sifat dari fungsinya, fungsi eksponensialnya. Jadi, ibu mulainya dari -1 lagi ya. -1, 0, 1, 2, hingga sebanyak n. Ya, jadi di sini adalah 1/2 pangkat n lah, kan x-nya n, jadi pindah ke sini. Oke, sekarang sama seperti yang sebelumnya, buat daftarnya di sini. Jadi untuk X sama dengan negatif, oke, ibu warnain merah aja ya. Untuk X sama dengan -1, maka Y sama dengan 1/2 pangkat X sama dengan, di sini 1/2, X-nya berapa? X-nya -1. Oke. Berarti, ayo, bingung nggak nih? Berarti kalau udah kayak gini, sama aja kan. Kalau negatif itu kan berarti dia jadi 1/berapanya gitu. Karena sekarang kita lihat di sini. Ini berarti sama aja kayak 1/1/2. Oke, biar sesuai. Berarti 1/1/2. Aturannya kalau kayak gini berarti 1 dikali 2/1. Berarti sama aja dengan 2. Ya, perkalian pecahannya diingat lagi. Jangan sampai lupa aturan perkalian pecahan, pembagian pecahan. Jangan sama dilupain ya. Dibuka lagi, diingat-ingat lagi. Di Google dilihat cari caranya, oke? Selanjutnya adalah masih ada lagi untuk X sama dengan 0, maka Y sama dengan 1/2 pangkat X sama dengan 1/2 pangkat X-nya. Berarti X-nya berapa yang ini? X-nya adalah 0. Ayo, semua yang berpangkat 0 berarti hasilnya 1. Ini hasilnya 1, ini 2. Oke, sekarang lagi sisa 2 lagi. Untuk X sama dengan 1, maka Y sama dengan 1/2 pangkatnya 1 sama dengan 1/2. Oke, udah dapat nih. Nih, ulangin lagi. Ini dapat 1/2. Ini sudah, ini juga. Selanjutnya berarti sisa 1 lagi yang dicari. Untuk X sama dengan 2, maka Y sama dengan 1/2 pangkat 2 sama dengan 1/4. Jadi
dapat lagi ini, dapat lagi yang ini. Oke, jadi kalau ditanya ini x-nya negatif 1, maka y-nya adalah x-nya negatif 1, y-nya adalah apa nih? Ya, ini adalah 2. Kita tulisin 2. Berarti x-nya sama dengan 0, maka y-nya adalah 1. Terus x-nya negatif 1, y-nya sama dengan 1/2. X-nya 2, y-nya sama dengan 1/4. Dan seterusnya sampai dengan 1/2 pangkat n. Selanjutnya sudah dibuat titik-titiknya kita. Buat titik-titiknya. Oke. Buat titik-titik ini kita ketik dulu. Sekarang buat gambar grafiknya kita mau pakai warna merah aja. Jadi di sini udah ada titik-titiknya tadi. Kalau x-nya negatif 1, dia berpotongan di titik berpotongan dengan titik y di 2. Titik no di y nya ada di 2. Oke. Sekarang kita nol. X-nya kan negatif 1, y-nya ada di 2, berarti kita ketemuin dulu. Kita ketemukan dulu. Oh, di sini. Wah. Oke. Dapat nih sudah. Terus kalau misalnya negatif 1 udah 0, x-nya di 0, y-nya di 1, berarti ada di x-nya 0, y-nya 1, berarti ada di sini. Ya. Terus ada lagi di sini katanya dia bilang x-nya 1, y-nya setengah. Yang tadi kita bilang cari tadi, berarti kira-kira di sini ya. Setengahnya nih, tengah-tengah. Ini kan x1, y-nya setengah kayak gini, setengah. Ya. Sekarang habis itu kan lagi x-nya 2, y-nya 1/4. X-nya 2, y-nya 1/4. Berarti kira-kira kesini. Wah, kira-kira kelihatannya. Wah, berarti kira-kira dia ada di sini nih. Wah. Dia kira-kira ada di sini. Oke. Nah, tuh di sini. Saking kecil banget, jadi dia nggak mau. Jadi kita tarik dari sini, garisnya. Oke. Nah, tapi kira-kira di sini ya. Sekarang kalau sudah kita tarik kurvanya. Berarti kira-kira kayak gini. Yang oke, kelihatan. Jadi ini naik ke atas terus. Ini ke sana. Ini adalah merupakan grafik fungsi bentuk dari jadi ini merupakan gambar grafik dari fungsi eksponen. Fungsi eksponen apa? Fx sama dengan 1/2 pangkat x. Udah, gampang kan? Bisa. Gampang, masih gambar, belum aneh-aneh, belum persamaannya. Ups. Oke, bisa dipahamin ya. Mudah-mudahan bisa dipahami dari cara-cara tanya ibu ini. Semoga bisa ngerti dikit-dikit.
Oke, selanjutnya Ibu mau kita sama-sama seperti biasa di akhir pembelajaran biasa Ibu setelah ngasih materi Ibu ngasih tugas. Jadi tugasnya Ibu nggak muluk-muluk, Ibu cuma mau nanti setelah ini Ibu bakal kasih lihat yang mana tugas yang harus kalian kerjain. Oke? Sebenarnya nggak susah, pokoknya nanti dicoba aja. Oke? Sekarang balik dulu ke PowerPoint-nya. Oke, jadi di sini Ibu mau nunjukin yang tadi udah Ibu tunjukin ini gimana di grafik fungsi eksponen dengan basis 0 dan 1 ini. Di sini lihat ada langkahnya buat daftar nilai, di sini udah lebih jelas. Yang tadi sebelumnya Ibu jelasin itu buat langkah-langkahnya biar kalian tahu dari mana sih nilai-nilai ini ada dapat. Jadi seperti itu jalannya. Ini ada nilainya, lihat nih, kalau negatif 3 berarti dapatnya 8, kalian bisa cek sendiri. Terus semakin banyak kalian buat daftar nilai-nilai X dan Y-nya di sini, nanti kalian akan menemukan banyak-banyak titik koordinat. Titik koordinat ini berguna untuk bisa membuat kurva kalian bisa lebih kelihatan dan lebih bagus. Percayalah, kalau semakin banyak itu semakin bagus, liatin. Kalau tadi kita buat dikit, akhirnya Ibu buatnya cuma kayak gitu aja. Kalau yang di sini jadi lebih bentuknya lebih cantik gitu ya, jadi lebih mulus aja bentuk kurvanya. Terus Ibu seperti biasa setelah materi maka Ibu pasti ngasih tugas atau sedikit pemahaman ya. Untuk sesi kali ini didengarkan baik-baik, Ibu tidak menuliskan tugasnya di sini, Ibu tidak menunjukkan ini soalnya ini enggak. Tapi Ibu mau kalian bisa menggambar, lebih tepatnya menggambar grafik fungsi eksponen. Grafik fungsi eksponen berapa? Karena kita sedang menggambar grafik fungsi eksponensial, berarti Ibu mau setiap orang menggambar 2 gambar ya. Yang pertama grafik fungsi eksponen yang basisnya A lebih dari 1 yang sebelumnya itu, dan grafik fungsi eksponen dengan basis 0 sampai 1, antara 0 sampai 1 ya, 0 sampai 1. Di sini seperti gambar di sini, tahu kan sudah bedanya. Kalau di contoh Ibu, kan Ibu pakai angka 2 ya. Jadi grafik yang basisnya A lebih dari 1, Ibu angkanya 2. Terus untuk grafik fungsi eksponen dengan basis 0 sampai 1, Ibu pakainya yang 1/2. Berarti kalau misalnya gini Bu, saya mau pakai basisnya A-nya sama dengan 11. Berarti grafik eksponennya ya 1/11 lah, kayak gitu. Jadi biar kalian bisa ngelihat perbedaannya gitu loh. Kayak apa sih yang dijelasin sama Bu Nopi, yang tadi diocehin sama Ibu tuh tadi apa sih? Aku tuh kurang jelas gitu loh. Jadi bisa dicek sendiri kalian, oke? Terus kalau sudah seperti biasa kumpul lewat email atau lewat Google Classroom. Oke, jadi bisa lewat email atau lewat Google Classroom seperti biasa. Terus pokoknya kumpulnya kapan Bu? Deadline-nya kapan? Ya, Ibu nggak mau ngebahas deadline, tapi Ibu mau secepatnya. Dan Ibu nggak bakal ngomong, ayo dikumpulkan secepatnya sekarang kayak gini-gini. Nggak. Pokoknya jangan sampai ketemu dengan pertemuan selanjutnya. Misalnya kita ketemu ini hari Senin, terus ternyata kita ketemu lagi hari Rabu, dan hari Rabu kalian belum selesai. Karena kalau sudah hari Rabu kalian belum selesai dan di daftar nilai Ibu kalian belum masuk, jadi silahkan bisa menerima
hatinya biar lapang dada, karena nanti ibu otomatis langsung kasih pengurangan poin di situ, oke? Jadi bisa sadar semua, kita sama-sama, kita sudah bikin kontrak ini, kita sudah sama-sama buat sepakatin perjanjiannya, karena ini sudah biasa kan kita kayak gini. Jadi sama soleh dijalani dengan baik, dengan sungguh-sungguh, oke? Jangan lupa ada tugasnya, jangan lupa, oke? Yang belum denger, yang belum paham, didengerin lagi ya tugasnya apa. Jadi pokoknya intinya tugasnya menggambar dengan angka, dengan yang kalian pilih sendiri, tapi ibu berarti maunya dengan 2 gambar yang ada caranya juga seperti ini ya, seperti yang ibu contohin ya, ada caranya, ada tabelnya seperti itu, oke? Disyukuri, jazakumullah khairan, semangat walaupun kerjainnya masih secara online, tetap semangat belajar ya, oke? Nah, jangan patah semangat karena kebanyakan tugas. Pokoknya harus semangat terus. Kita sama-sama belajar di sini. Ibu juga belajar, kalian juga belajar. Oke? Syukuri, jazakumullah khairan. Assalamualaikum.